Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana ala abdihi wa nabiyhi wa rasulihi wa khalilihi Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil ziham, amma ba'd. Para sepuh, para kiai, para ibu nyai, para ustadzah, tokoh masyarakat, Bapakku kalian perangkat, panitia penyelenggara, pimpinan acara, jamaah, hadirin wal hadirat, sedaya ingkang kula hormati lan kula muliakan. Alhamdulillah, malam ke-27 merupakan malam ganjil, malam yang sangat diistimewakan oleh baginda Rasulullah karena beliau memprediksi bahwa kebanyakan Lailatul Qadar niku turun 10 terakhir bulan Ramadan, mulai tanggal 21, 22, 23 sampai 30. Di antara 10 terakhir kang paling mendekati niku tanggal likuran, selikur, telulikur, selawe, pitulikur, kepada pitulikur. Jadi pingloro maning pitulikur, terus sangalikur. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nuzul Quran berarti turune Al-Quran. Turune Al-Quran niku ada 3 tahap. Turune Al-Quran niku ada 3 periode, ada 3 waktu, 3 masa, mboten sekaligus. Pertama, Al-Quran niku diturunaken dari Lauhil Mahfuz, dibawa oleh malaikat Jibril, diiringi oleh ribuan malaikat, dikawal oleh para malaikat. Al-Quran dibawa turun datang langit pertama, langit angkatan. Nah, kemudian Al-Quran ini ditempatkan datang sebuah tempat yang disebut namanya Baitul Izzah. Baitul Izzah yaitu tempat lokasi di mana bertepatan di bawahnya ada Baitullah, lempeng munjuk ning langit pertama niku wonten tempat namanya Baitul Izzah. Makanya Baitullah atau Ka'bah iku kiblatu ahlil ard, kiblat untuk sholatnya penduduk bumi, kiblat untuk peribadatan penduduk bumi. Sedangkan Baitul Izzah niku kiblatu ahli sama, kiblat untuk penduduk langit. Jadi penduduk langit niku kayak malaikat dan sebangsanya, bakal ibadah karo Gusti Allah, bakal sholat lillahi ta'ala niku menghadapnya Baitul Izzah. Kapan ning bumi Ka'bah Baitullah, kayak kula mriki madepe kiblat, kebetulan mriki ngulon ya. Nah, bulane lamun timbul pertanyaan, lamun uwong ning langit, bisa jadi kan langit pertama naik kapal atau semacam pesawat lah, terus ibadah ning dhuwur, sembayangnya mendi madepe apa nyungsep kayak belekecot kan beli mungkin. Maka wis kari lurus pe karo Ka'bah, ning dhuwure ana Baitul Izzah.
Nah, peristiwa Al-Quran diturunkan dari Loh Mahfuz, diturunkan ditempatakan Baitul Izzah, niku disebut namine Lailatul Qadar pertama. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Tuh, Lailatul Qadar pertama Al-Quran diturunkan Loh Mahfuz ke Baitul Izzah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Atas izin Tuhan mereka, artinya Allah, diturunkan Al-Quran niku. Waktu kunku punten Kanjeng Nabi durung lahir. Kanjeng Nabi belum diwujudkan ke bumi. Iku peristiwa yang demikian itu disebut nuzulul Quran pertama. Nah, bengikin ki memperingati nuzul Quran, nuzuluan kun si bangsa malaikat. Baru setelah Rasulullah dilahirkan malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi bertepatan dengan 21 April 571 Masehi, 571 Masehi. Kemudian Rasulullah memasuki umur 40 tahun dari Makkah pindah ke Madinah. Umur 40 tahun Rasulullah ku senenge ku jare wong kene si tirakat, senenge nyepi. Tidak selalu bergaul dengan manusia, tapi mulai dikurangi mendekatkan diri kepada Allah. Ini artinya hikmahnya kula bakal umur 40 tahun mulai mengurangi kegiatan-kegiatan yang bercamuk mengenai duniawiyah. Sitiklah dikurangi, mulai mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu Rasulullah kemudian memohon izin, datang istri yang namanya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Khadijah lamun cara wong dermayu kareyangki arepan ibadah, jungkung ibadah karo Gusti Allah, yaiku marani Jabal Nur. Ning kono ning tengah-tengah Jabal Nur iku, ning nduri Jabal Nur iku, ning kono ana gua arane gua Hira. Arep apa lamun iki Mas? Badhe napa je Mas? Pengen ibadah. Pirang bengi semalam saja. 1 malam ibadahnya. Mung pada kita marani mana, kita ke pengen gawa sangu. Pertama banyu, nomor loro kurma, cukup untuk 1 malam, 1 hari 1 malam. Maka diambillah oleh Khadijah semacam sapu tangan, kemudian dibekali dengan beberapa buah kurma dan dibekali dengan air. Ditaleni, disangoni, bruk oh Kanjeng Nabi marani gua Hiro. 1 hari 1 malam. Durung diturunkan Al-Quran, belum diturunkan Al-Quran. Sesuai dengan janji beliau, maka beliau turun. Nah, peristiwa niki engkoe ning tugu iku disebut arane wong kang ngaji ning masjid, wong kang ngaji majelis taklim ning tajuk-tajuk ning omahe kiai-kiai cukup dalam tempo 1 malam kang disebut arane santri kalong. Nah, iki peristiwa hadis sing ngriki. Cukup 1 malam mbak tuh dibalik maning. Waktu kula cilik bakal wis mulai SD niku biasa turun tajuk. Teka maghrib balik sawise subuh. Pula ini sebut santri kalong. Ngaji apa? Ngaji Quran. Seperti itu Rasulullah pertama kalinya. Tapi belum berhasil. Pulane bagian santri kalong nggak punten disangoni sebab Kanjeng Nabi njaluk sangu karo Khadijah. Aniku ya. Ning kitab matlab ala tanalu ilma illa bisitatin saumbika amaju seterusnya lah wonten kudu ana sangune
Harus ada sangunya. Zad ada sangune. Fa inna khairu zadi taqwa. Paling bagus sangu ya takwa karo Gusti Allah. Mangkat, wis. Turun. Ngomong maning. Mulai rada sore terus beduk ngomong maning, Khadijah kita pengen manjat maning, pengen manek maning Khadijah. Pinten dinten je, Mas, telung dina telung bengi. Aik bawa perbekalan, belum berhasil. Naik maning pitung dina pitung bengi. Ketiga kalinya, belum berhasil. Naik lagi 21 hari 21 malam. 4 kali, baru setelah 5 kalinya 40 hari 40 malam Rasulullah berada, tidak turun, berada dalam gua Hira. Maka kemudian turunlah malaikat Jibril membawa surat Al-Qalam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari Baitul Izzah kemudian dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah, yaitu malam Jumat tanggal 17 Ramadan. Nah niki kang diperingati niki 17 Ramadan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, al-ayah. Wis 2 kali kan? Wis. Hari sing loh mahfud tekaning Baitul Izzah jumlatan wahidah cuman sekaligus, tapi sing Baitul Izzah marani bumi, marani Kanjeng Nabi terus sampai mencapai secara global niku 23 tahun. 23 tahun Quran diturunakan. Jadi suwe ya. Masya Allah, luar biasa. Rasulullah ngaji ning malaikat Jibril, Jibril atas perintah Allah niku selama 23 tahun. Bareng wong Tugu, wong Babakan, wong Cirebon hebat, 2 tahun wis khatam Quran. Berarti kan melebihi lamun cara waktu melebihi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi 23 tahun nembe khatam. Artinya Quran itu walaupun sudah khatam terus diulang, ditikror, diulang lagi terus. Rasulullah tidak bosan selama 23 tahun. Kitab Tarikh Tasyri'at Al-Islami, sejarah Islam, memprediksi sebenarnya bukan 23 tahun, tapi yang pas niku 22 tahun. 2 bulan 22 dina. Paku roro kabeh ya. 22 tahun 2 bulan 22 dina. Kayak helm digawe nomor polisi tempelakan mobil, nomor hoki gini. Nomor nuzul Quran. 22 tahun 2 bulan 22 hari. Menurut kitab Tarikh Tasyri' Al-Islami. Cuman bari gampang jadi 23 tahun. Oh. Kang 22 tahun lebih niku dibagi loro. Anak kang diturunaken sing Baitul Izzah marani Kanjeng Nabi, tapi posisi Kanjeng Nabi niku masih wonten dateng Mekah. Maka surat-surat yang diturunkan di Mekah niki disebut namanya surat Makkiyah. Surat yang diturunkan di Mekah. Biasanya ciri suratnya pendek-pendek, kebanyakan mengajarkan tauhid usuluddin, sebab masih Islam periode awal, memperkuat tauhid, memperkuat ketuhanan, memperkuat teologi. Oh, dikuatakan dikit mengenai ketuhanan, contohnya kayak surat Al-Ikhlas, surat Al-Asr, surat Al-Kafirun, Falak, An-Nas, niku kebanyakan suratnya pendek-pendek, turunnya datang Mekah. Nah baru setelah Rasulullah kemudian wonten datang Madinah, diturunkan Al-Quran terus menerus, berlanjut sampai Rasulullah wafat sawise melaksanakan haji permisi, haji wada, haji terakhir, yaitu kalau tidak salah tahun 10 Hijriah. Usia Rasul sudah mencapai genap pas 63 tahun. Nah, teng Madinah niki
turune Al-Quran teng Madinah niku dalam tempo 9 tahun 9 bulan 9 hari. Gampang kan? 9 tahun 9 bulan 9 hari. Nah tinggal dikurangi bae mau 22 tahun 2 bulan 22 dina, dikurangi 9 tahun 9 bulan 9 dina. Itulah tersisa untuk waktu diturunkan Al-Quran di Makkatul Mukarramah. Wis turun selesai. Setelah Rasulullah menerima Al-Quran, maka Al-Quran diturunkan lagi oleh Rasulullah kepada siapa? Kepada umatnya. Umat yang pertama, pengikut yang pertama disebut namanya sahabat. Loh, wis global, mana manusia jin terus dan seterusnya. Rasulullah disampaikan kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat yang lain-lain yang ketika Rasulullah wafat ikut jumlah sahabat itu mencapai 124.000 sahabat, baik laki-laki maupun perempuan. Itu ketika Rasulullah wafat umur 63 tahun niku sahabat niku dikalkulasi di jumlah di total itu nembe ana 124.000 sahabat. Kaya Pak Kubu karo kecamatan Lelea akelelea mau kecamatan sahabat Jawa Kudu nembe 124.000. Nah 124.000 sahabat niku sama pada karo jumlahe para wali kang urip wali Gusti Allah kang urip zaman kini. Pertebaran sedunia wali Gusti Allah niku kang masih urip niku pas angkanya 124.000. Bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa dewasa, bisa anak-anak wali. Anak aja wali kang masih cilik, wali cilik anak contohnya ini Syekh Abdul Qadir. Bulan puasa ngapunten dilahirkan beliau bulan puasa masih bayi ini kok masih bayi punten ya Syekh Abdul Qadir disusu iku beli gelem Pak kok akhirnya muten purun wis puasa berarti kan wali kok disusu iku beli gelem padahal masih bayi engko bakal surup serangenge surup langsung purun nyusu bayi Syekh Abdul Qadir karena beliau waliullah masih cilik wis gelem puasa. Lah sejen karo ning bapak kan bayi dawuk bayi gede kula ning lagi balik niku isa trawehe malah ning Plumbon esuk Cirebon langsung balik trawehe ning Plumbon Cirebon pas jam 09.00 banyu wudu siram langsung mangkat niku rame ning kota niku golongan bayi-bayi gede pada mangan Masya Allah tak deleng ditutup katon sikile mung sikile iki lho sikil bayi sikil dawuk ya. Luar biasa Syekh Abdul Qadir niku banyaklah wali-wali yang kecil sampai ning kota pundi ya ning luar negeri anak kuburan cilik niku ziarah luar biasa niku wali masih bayi masih cilik masih anak-anak bukan bayi anak-anak ya. Para hadirin ingkang kula hormati siapa maning kang diangkat masih cilik diangkat dari waliullah ke siapa? Awwalu man amana minas sibyani aliyun. Orang yang pertama kali beriman menyatakan diri masuk Islam di hadapan Rasulullah membacakan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasulullah dari anak-anak itu Aliyun Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali ku sing awit cilik ku durung pernah nyembah tempekong, durung pernah melakukan kekafiran. Saking suci ya Sayyidina Ali, saking suci Sayyidina Ali sehingga dupai kedudukan karomah luar biasa. Pangapunten Sayyidina Ali mata ini ku besok deleng kemaksiatan, besok deleng orat, sehingga kalau beliau cewok nih, cewok hari cewok kebiasaannya beli mendelik mending matanya mendelik dewek, mendelik beli katon ditutup nih Gusti Allah. Saking bersih Sayyidina Ali, saking suci Sayyidina Ali, nanti di akhirat yang membawa bendera auliya Allah Ta'ala, wali-wali Gusti Allah niku Sayyidina Ali, di belakangnya termasuk nanti ada wali songo. Wali murid manjing beli mudah-mudahan, wali nikah manjing beli mudah-mudahan. Sebab meninggalnya gak kayak wali murid, wali nikah, wali santri ya mudah-mudahan namanya juga sudah mirip-mirip lah. Loh, bendera ini ku Sayyidina Ali.
Karena masih anak-anak Gusti diangkat jadi waliullah. Salah satu keistimewaannya Sayyidina Ali ini belum pernah melihat kemaksiatan dan melihat aurat. Sehingga saking mulia sampean perhatiakan bahkan yang taraweh atau yang pengajian-pengajian kalau disebutkan sahabat yang lain seperti Al-Khalifatul Ula Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq jawabe radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Syarif Hidayatullah radhiyallahu. Tapi kenapa Sayyidina Ali karramallahu wajah? Mudah-mudahan Allah memuliakan karomah, punya karomah. Wajah niku maksudnya badannya Kanjeng Nabi, badannya Sayyidina Ali. Karena apa? Wajahnya badan niku tidak tersentuh dengan hal-hal yang negatif, hal-hal kang mboten sae. Niku kelebihannya Sayyidina Ali ya. Hadirin kang kula hormati. Loro. Nomor 3 124.144.000 niku jadi angka jumlahe para nabi. Nabi Gusti Allah yang tidak diangkat jadi rasul atau nabi ya rasul tapi kedudukannya nabi, ngapunten, ikut jumlahnya para nabi niku 124.000. 144.000. Tapi bakal ngulati wali gampang. Cuman wallahu alam la ya'riful wali la wali. Oke, janji anak wong Islam hubungan 40 Allah menurunkan wali 1. Kelihatan apa tidak kelihatan wallahu alam. Makanya wong iku biasa bakal acara doa, acara sholat terutama jenazah dibutuhkan 40 orang, maksudnya supaya doanya ijabah karena ada yang mengamini seorang kekasih Allah waliullah. Ini kelebihannya ya, ini lebih nih. Jadi insya Allah ini kang kosong-kosong aku didodoki malaikat, sebab malaikat pengen nuzul Quran maning, cuman malaikat beli butuh aqua, bulannya kang kosong langka aqua ya. Malaikat kan beli minum beli mangan ya. Loh. 124.000 hitungan para nabi. 124.000 hitungan sahabat ketika Rasulullah meninggal. 124.000 juga hitungan papan kayu jati yang dibikin untuk membuat perahunya Kanjeng Nabi Nuh. Bahteranya Nabi Nuh, perahu Nabi Nuh, kapalnya Nabi Nuh itu dibikin dari kayu jati. Jumlahnya 124.000. Ulane mengklaim mungkin jakono mungkin karena kayu jati aneh ning Indonesia mungkin gawe Indonesia ya wallahu alam. Dari sijine ulama Nusantara sijine dalang wayang kok perahu gawe sing jati aneh Pulau Jawa. Sebab ning Arab ku beli cukule korma bae ya wallahu alam ya, namanya klaim boleh lah. Oh, tapi ning Al-Qur'an turunane niku ning Bukit Judi. Judi niku sekarang sekitar wilayah daerah Turki, sekitar daerah Turki. Hadirin kang kula hormati, niku papane 124.000. Dan setiap papan menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, iku setiap papan niku ditulis nama-nama nabi, asmaun nabi. 124 kang papat, aneh kang papat tuh. Lebihannya anak kang papat, ikut tulisannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Siapa yang menulis? Biqudratil ilahiyah, kekuasaan Allah. Sebab waktu pun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali durung lahir, tapi sudah ada tulisannya, ditemukan ceceran-cecerannya itu ada tulisan nabi-nabi. Yang lebih kaget lagi, mencengangkan lagi, lebih ajib lagi, lebih aneh lagi, ada tulisan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu menurut versinya Syekh Nawawi Banten. Siji maning 140.000 niku pangapunten. Jumlah jenggotnya Kanjeng Nabi. Rambutnya 140.000 ya. Tadi lamun ana wong kene ngaku, ayo kita berjenggot seperti jenggot Nabi, tulis jenggot itu pitu. Niku dulu jenggotnya Kanjeng Nabi, jenggotnya lele jumbo. Kanjeng Nabi lebat ya 124.000. Jenggot boleh sunatilah, tapi jangan mengklaim ini jenggot Nabi. Enggak, kalau Nabi itu 124.000. Sunnah Rasul mah enggak ngiu jenggot, ngiu kumis sunnah. Ya.
Oh, tapi jangan mengklaim ini jenggot Rasul. Loh, cuman ning kitab tauhid niku kang diketahui niku jenggote Rasul, jenggote Nabi 120.000, tapi bakal jenggote iblis jumlah anak pitu. Dadi hati wong lanang bakal pitu kagak dicukur jenggote setan. Iku ning keterangan kitab tauhid, ya Allah alam. Maaf nih bokat sampean duwe gak dicukur esuk supaya lebih sing pitu atau kurang sing pitu. Nah, hadirin kang kula hormati, seperti itu. Lah akhirnya kula mikir, kang ngitung siapa ya? Anak kang takon waktu kula ngaji karo santri kang juki je 140.000 kang ngitung siapa? Ya ampun takon anak Syekh Nawawi kula kalimat coba. Mungkin ya Allah mungkin Rasulullah sendiri yang mengatakan. Sebab beli mungkin ditung ini rabi ning anaknya ning umatnya beli mungkin. Dan salah satu yang mengherankan dan mencengangkan lagi, nanti di akhirat itu akan dipasang namanya sirot, jembatan. Dari wong kene arane siratul mustaqim ya. Sirot jembatan itu dipasang dari mahsyar tempat kumpulnya makhluk, dipasang lalu jembatan disambungkan dengan sorga. Di bawah jembatan itu ada lapisan-lapisan neraka yang jumlahnya ada 7. Bayangkan pasang jembatan ning sore neraka geni luar biasa. Lagi wingi esuk lagi mayusik pulang ngaji datang babu sholatil jamaah. Sapa wonge istiqomah jamaah sholat subuh. Istiqomah jamaah sholat subuh, terutama subuh dina Jumat. Insyaallah sitrun minan nar wa sitrun minal azab. Akan dialing-alingi neraka itu akan ditutup dengan barokahnya jamaah subuh nih. Wa sitrun minal azab, dan ditutup dari sisaan. Artinya melalui jembatan itu aman-aman saja. Nah konon jembatan sirot kang dipasang dari mahsyar sampai ke sorga, konon katanya ya asgharu minasya'ri, lebih lembut, lebih tipis daripada rambut dibelah jadi pitu, ahaddu minasaif, lebih tajam daripada pedang. Bayangkan beribe rambut siji ditugel dari pitu atau diswir-swir dari pitu, tolong landep beli kira-kira angel manjing akal ya. Kula mikir gawe sing apa ke? Lamun sing wasia beli mungkin, lamun sing senar ya tugel, lamun sing kawat apa maning. Oh, ternyata diterangkan dalam kitab Usuluddin, dalam hadis Rasul, bahwa pembikinan sirat itu diambil dari sehelai rambut, yaitu malaikat Malik khazinun nar, juru kunci neraka. Siji dimet set digawe jembatan. Namanya baru kan? Loh jembatan digawe sing kuwon, sebab kula mikir kayu jati beli mungkin, kayu pring beli mungkin, serat bambu tidak mungkin, senar tidak mungkin, benang tidak mungkin, kawat yang kecil tidak mungkin. Apa? Ternyata itu rambutnya malaikat Malik dari pangapunten ning neraka, juru kunci neraka malaikat Malik. Subhanallah, rambutnya kayak landep kayak konon ya, berarti ngundake anak pang. Ngeri kan? Loh, luar biasa. Contohnya rambutnya masya Allah bisa dibikin jembatan. Hadirin yang kami muliakan, kula kembali kepada masa nuzul Quran. Maka sawisé Kanjeng Nabi nyampaikan pada sahabat, sahabat nyampaikan kepada tabiin, tabiin nyampaikan pada tabiin, terus berlanjut sampai di Indonesia ada beberapa guru Al-Quran. Salah satunya adalah Syekh Munawir Krapyak, dan masih banyak yang Pulau Jawa. Syekh Munawir Krapyak kemudian punya santri, yaitu di Wonosobo namanya Kiai Muntaha, yang sekarang ada perguruan tinggi Al-Qur'annya, Pondok Al-Quran, Tahfidzul Quran. Kemudian di Kudus ada Mbak Arwani almarhum rahimahullah taala. Kemudian datang Solo wonten Kiai Umar Al-Hafiz. Kemudian di Kempek ada Al-Maghfurlah Kiai Umar Soleh Kempek. Itu salah satu guru.
Nah, kapan ditelusuri dari guru-guru itu berlanjut ke Munawir, Ki Munawir terus ke guru-gurunya sampai nyambung kepada Kanjeng Nabi, itu namanya turun Al-Qur'an di bumi terus. Sehingga kesimpulannya wong ngaji Al-Qur'an niku kudu duwe sandaran, kudu duwe cekelan, kudu duwe sanad, kudu duwe rantai-rantai sampai tekani Gusti Allah. Kalau tidak punya rantai-rantainya, tidak punya sanadnya, maka mardudatun ditolak. Berarti liar. Sebab saya ini cukup ngaji ning YouTube ari bagian arane Qiraatul Kutubiyah, membaca beberapa kitab. Saya ini diganti Qiraatul YouTubiyah. Ya. Anak kang mokonon ke malah mangapunten suara enak kula nyaksiaken dewek lah. Kula umur semene lah. Haul Jamiah Hadiu datang salah satu desa. Ana bocah suara enak. Ustadz bisik-bisik nih gula, Kang juga ikin beli ngaji, ikin langkah Ustadz deh, loh bisa fasih kayak kenen, bisa enak kayak kenen ngaji nih di Qiraatul YouTubiyah sing YouTube, jaman. Sekalipun suaranya enak, murotal, tahqiq, tajwidnya baik, ngapunten tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Man laisa lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitonun. Karena dia tidak punya guru, maka gurunya nama setan. Ulane ngapunten mangke disebut arane yaitu www.com ana wwe kok. Kalau ingin belajar Al-Qur'an praktis maka klik www.com ana wwe. Ww golong wwe gombel. Ya, namanya medsos. Ya, namanya dunia maya. Nggak jelas. Jadi wajib senajan kita kumung bisa mung telung surat, mung sesurat Fatihah harus punya guru. Gurunya tuh harus bertanggung jawab. Sampai kalau ditanya gurunya siapa? Bulan ke siapa terus sampai nyambung-nyambung. Karena sekarang banyaknya bermunculan pondok-pondok Al-Qur'an, apalagi pondok tahfidzil Qur'an, sesuai kalian prediksi Rasul datang kitab Jami'us Shaghir, ciri-ciri akhir zaman niku ngapunten katsirul qurra'i wa qalilul fuqaha'i. Katsirul qurra, nanti zaman akhir bermunculan banyak orang-orang yang ahli Al-Qur'an, banyak orang-orang yang minat Al-Qur'an, banyak orang-orang yang tahfidz Al-Qur'an, bermunculan pondok-pondok Al-Qur'an, tapi sedikit yang memahami dan mengerti tentang fikih atau agama Islam. Maca Qur'an enak beli kira-kira, tapi akhirnya nembak polisi, ngebom gereja, nembak wong sejen. Ana lagi sembahyang Jumat ning Cirebon ning ning kan. Arane Muhammad Syarif sembahyang Jumat ning kono ana polisi ana polis meledakkan di der. Padahal apa? Dia aktif pengajian Al-Qur'an. Baduke gak ireng kan? Sebab apa? Sebab kawinnya karo tangga desa kula. Maune arep kula kang ngawinaken. Cuman ditakoni dari kula bakal kula kang ngawinaken harus hubungi KUA. Harus ada orang tuanya, harus ada KTP-nya jelas. Beli gelem. Beli perlu. Kita wis hukum dewek hukum Gusti Allah. Kenapa hukum NKRI Pancasila dan lain-lain? Nggak perlu hukum sipil, langsung pada Gusti Allah. Baru nikah, istrinya kemudian mengandung, meledakkan diri. Padahal dia itu senengnya ngaji Quran. Karena apa? Karena tidak punya guru yang jelas. Fasyaihu setan, gurunya setan. Oh, hadirin kang hormat, ini ya. Nah pulanin jenengan niku ngapunten, salah satu ciri orang yang punya guru sampai kepada Rasulullah, sampai kepada malaikat Jibril, sampai kepada Allah, biasa punten nggawa Qur'ane hati-hati. Karena apa? Karena bukan melihat mboten ningali datang kertase, mboten ningali datang kulite, mboten ningali datang cetakane, mboten ningali datang tinta cetakane, mboten, tapi melihat isi kandungan Al-Qur'an. Maka dia kalau akan mengambil Al-Qur'an, akan memegang Al-Qur'an, dia berwudu dulu. Saking apa? Hati-hati, sebab guru-guru emane wong suci kabeh munjuke lho. Para nabi, malaikat Jibril sampai Gusti Allah beli wani. Begitu selesai dia cium dengan baik. Di mana saja bakal Al-Qur'an nempel, ditempel Al-Qur'an mesti bagus, mesti saya.
Contoh, wong ninggal, geruduk diwacakan Quran. Saya mboten cacak. Wong lagi cengap-cengap sakaratul maut maca Quran, saya mboten. Wong lagi sakaratul maut ngenes napa bunga. Pribe lombrok disetelakan dangdut koplo bae pribe. Ya beli pas ya. Hajatan, sunatan, pernikahan bisa. Lu Al-Quran mancing. Di dalam kita tafsir Yasin sampai kula luar biasa ya tafsir Yasin ini. Wong kang lagi sakaratul maut tuli gurudu anaknya soleh ngaji ning ustad, ngaji ning pak kiai, ning pesantren, ning masjid tuli bro buka Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Seterusnya dibaca. Iku ora ujug-ujug begitu saja. Allah menurunkan setiap satu surat dari Yasin diturunkan mengapunten 10 malaikat, Bu. Yasin, ya karosin berarti 20 malaikat. Jadi Gusti Allah perintah, "Weh ning tugu anak bocah soleh, wadon solihah atau dua santri kang soleh, lingkungannya soleh, iku anak wong arep mati." Dari Gusti Allah Ta'ala maca Yasin, turun kabeh malaikat sing langit. Pinten ya Gusti kula turun kok geruduk beta ora dideleng jumlahe pira. Kula pengen takon, ana beli wong kene kang pernah ngitungi hurufe surat Yasin. Ada meni sampean kula wae beli ari duit bisa kahitungan ya pokoknya. Tapi bakal hurufe tapi ana ning tafsir Munir ana jumlah semene kon kan ndeleng bela. Wis semono kok jumlah kalikan 10. Malaikat nurut perintah Allah kok gruduk hikmah surat Yasin nih datang hadis nih ya. Turun gruduk jare malaikat, "Gusti kok kenapa kula iki ana wong cengap-cengap tuli kula kepada diturunaken pada mata surat Yasin kok." Jare malaikat sira njaluka pangapuran ingsun nganggo wong jenazah kang arepan manusa kang bakal mati niki. Allahumma firlahu, Allahumma fir ya Allah, moga-moga diampura, moga-moga diampura. Betapa nikmatnya detik-detik kematian dibacakan surat Yasin karena lingkungannya, karena keluarganya, karena rakyatnya, karena masyarakatnya, terutama anak menantunya, yaitu menjadi orang-orang yang solih dan solihah. Amin ya robbal. Enak, Masya Allah. Mati. Malaikat ngobrol orang batur ya. Apa mana pegawaian wis mati tuh. Ya Allah, pribe kita ke? Apa munjuk beta? Wis jaluk pangapura datang jenengan. Karena yang membaca amin itu banyak malaikat, membaca doa malaikat, insya Allah diampura. Dari Gusti Allah ada tugas yang kedua. Apa tugas yang kedua? Jangan dulu kamu pulang ke tempat asalnya ke alam langit, tapi ada tugas yang kedua. Apa tugas yang kedua? Tugas yang kedua yaitu kalian tetap membacakan tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar. Terus bacakan itu sampai jenazah itu dimandikan, ikuti. Dirubung ning malaikat. Sampai di kafene ikuti. Sampai disolati, kalian tidak boleh pulang menjadi makmum daripada manusia yang ikut mensalati jenazah tersebut. Jadi walaupun umpama imam karo makmum loro, tapi di belakangnya ribuan malaikat. Kenapa? Dibacakan surat Yasin. Ini kelebihannya Al-Quran. Sampai semono loh, Masya Allah. Hadirin kang kula hormati, luar biasa kan? Yasin nih kula. Sampai peragat masih ribu malaikat. Wis peragat digawa ning kuburan, dikubur nembe. Ya Allah, apalagi saya ini? Cukup dari Gusti Allah. Kalian pulang ke langit, ke alam masing-masing. Wis bubar nembe. Tanggung jawabnya malaikat, tanggung jawabnya Allah, karena hubungannya kalian Al-Quran. Hadirin kang kula muliakan. Wis Zul Quran selesai. Wis pragat baku telindonga telimangan. Wis ya, sungkon niku di Zul Quran isi ya. Mungkin si bonus ya, tambahan mawon ya. Tapi aja bengi-bengi gue masaknya ibu gue melas ya. Buat kawanan. Wis titik maning bae kira-kira 5 menit lah. Kira-kira maketan ya. Kurang lebih ini bonus mawon.
wis bakal wis Al-Qur'an diturunaken sebab pakaitan Bu ya Al-Qur'an nih ning doa khatmil Qur'an ini dibacakan oleh para khotimin khotimat kalau nggak salah ini doa Rasul ya. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitran wa hijaba wa ila liqa illahi ta'ala ma'al ladina an'amta 'alaihim minan nabiyyin seterusnya lah. Doa khatmil Quran. Dirsapi. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina. Ya Allah, jadikan Al-Qur'an di dunia ini sisa-sisa hidup bulan ini jadikan Al-Qur'an ini fid dunya, di dunia lana untuk kita ini qarinan, teman dekat. Al-Qur'an aja adu-adu. Insya Allah lah wong kene ana mobilin daspore ana Al-Qur'an nih. Berarti orang dado Al-Qur'an. Mung kadang-kadang beli diwaca-waca dari Kang Maca mobile wae. Lebih bangga kalau pernikahan itu mas kawinnya seperangkat alat salat dan Al-Qur'an. Bagus saya niki. Sebab tidak jauh-jauh pengantin dibekali kalau Al-Qur'an. Mung sayangnya kadang-kadang anaknya wis papat putuwe 20 Qur'ane masih buluken beli diwaca-waca. Ini sayang ya. Padahal itu bagus ki wong tua ngajarakan budaya yang bagus ini sudah bagus. Quran niku qorinan jadikan teman dekat. Jadi setiap waktu walaupun kula mboten sempat tapi tulung dibaca terutama ning jero ati bacalah walaupun surat-surat pendek. Setiap peragat sholat, setiap peragat kegiatan baca Al-Qur'an. Ya Bu surat apa baik sebisa lah ya. Bisa ya Bu. Waktu bengen ibu kula niku dikongkon ning pemerintah. Ibu nyai para ustadzah, para muslimat patayat ditulung pemberantasan buta huruf Al-Qur'an zaman bengen. Tadi ibu kula karo ibu-ibu sejen lah kan bisa maca Al-Qur'an dupai Qur'an ning pemerintah desa bengen. Zaman bengen kula lagi cilik. Pai Qur'an gede-gede tulisannya turung usum Iqra masih anak Al-Baghdadiyah alif bata sajim alif fathah alif kasroi alif doma wa ayu bakal gara wong kene sih alif jabar a alif jare mujare siapa tolin pakan dhuwur alif peseu atau alif apes apes tekanin dhuwur apes ya wis jaman bengen ngono pai kula kelingan dikumpulaken ibu-ibu wong tua-tua kok oli papat Mok Turia, Mok Aisyah, Mok Sa'diyah tulisnya papat lah. Tersubuh ngaji ya. Subuh kira-kira bocah-bocah santri wadonis pada ngaji malah kedidinginakan wong tua-tua. Siji loro tilu papat. Wong tua dibagi Al-Qur'an semangat Bu. Cuman mata burem. Kupingnya wis orang normal, sabar orang krungu kuping. Cuman hebatnya wis banyu wudu muka Al-Qur'an dibuka. Bro, kini nomor 14, kini 16, kini selikur, kini 46. Beli pada, ya wis bagian kang penting gue jaga Al-Qur'an. Kelingan be ayat jadi ibu kula mau maketan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayo bareng-bareng. Ta'awudz. Bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Krungu kurang santer jane, tapi ana remeng-remenge sebab biasa kun sih. Kulane apal. Barang waya ayat wa antum hurum wa antum halu taisira kabaiku hurumun piro-piro wong kang lagi ihram haji atau umroh wa antum hurum ayo bareng anak kang mace wa antum hurum anak kang telu mate sejen wa antum tutut cekono cari mimi kula masyaallah iku gaya mendelik kedik mendelik ning ayat tapi tekan ngono ana tutute jadi semangka pedikit kanthi maning wa antum hurum ya kang telu kita tatut pe masyaallah subuh-subuh Bu puntihanak kejake temen tapi terus berlanjut alhamdulillah suwe-suwe bagian beli bisa maca sekedot-kedote sebodoh-bodohe karena terus-terusan al-mas'alatu idza kurirat qarat
Satu masalah apabila diulang-ulang menjadi mantap. Kayak gula sing ngriki, ngantuk sampean ya. Karena sering bolak-balik marani lele ya apal. Begitu ngantuk jebol SMP. Wah, nunuk bisa apal. Kenapa? Kering bolak-balik. Bulannya bocah cilik kok, brok upaya HP. Oh, terus bolak-balik lebih pinter nih bang wong tua. Wong tua toglak pangapunten kayak kula le. Dupai HP dibanding karo bocah Facebook, Twitter macam-macam, bocah bisa kabeh. Kula cek meneng bae ketek ditulup meneng. Kula wong tua kalah sebab apa? Sebab diulang-ulang kalau anak itu. Kalau kita kan dikiem kan wong tua-tua kadang-kadang bae ya. Bakal perlu. Loh. Tapi anak-anak itu bisa masuk kemana-mana ya. Bisa nyambung melimdora. Sambulan puasa anak perang sarung gara-gara sing HP niku. Loh, kula perang sarung marane trawe kun sing gebugan ning lapangan perang sarung. Sing di ya sing medsos, sing di Facebook, sing WA. Loh. Karena apa? Karena diulang-ulang. Kayak gula deh, tahlil diulang-ulang wis apal sampean. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wis langsung wallahu ahad Allahu samad. Langsung apal. Astagfirullah ning gure hal azim, astagfirullah hal azim wis apal dewek cangkeme apa diulang-ulang. Alhamdulillah. Wis pragat lancar ganti jadi ibu kula ke Bu sampean melu marhabanan tak nggih seneng beli marhabannya seneng jika ngaji apa mani karena berkate suwun wis bener mengkonon kaya arane barokah ning kono kok cuman ya punten bokatan langka ibunya ya langka ustadae langka ketua jamnya langka anggota sampean maca kudu bisa sarjana apal-apalan ya mangga kang tur mamang ibu kula kan namanya Mas Suroh ninggalnya datang Madinah. Nah enggak. Kelingan ulah kok. Bagi ia berjanji anyaran berkulit tuku. Kelingan melebat al-muntakili lah. Al-muntakili fil ghururil karimati wal jibah. Al-muntakili angger papat murid iku langkang pada. Al-muntakili nganggo kap ora kop ora nyekloknya dari mimikula al-muntaqili nyeklok al-muntaqili apa terjadi ayo bareng al-muntaklok gitu beli apa bagian klak-klok juga bisa sebab kita berpikir nih pondok pesantren otaknya beda-beda jangan disamakan manusia 40 orang kamu harus bisa semua ini 3 surat ya Kang otaknya cerdas sih Masya Allah Kang beli cerdas akhirnya beli betah akhirnya ngamuk-ngamuk akhirnya gawe masalah kalimun nas biqadri ukulihim omongi manusia sesuai dengan kadar akalnya kekuatan akalnya kecerdasan EQ-nya loh hadirin Kang kula hormati pada kula ngomong ning bayi pengen dupai mangan cukup bahasa am insyaallah nyelongop dewek masa bayi nembe 5 dina nembe seminggu tole bayiku tersayang mari kita makan ya silahkan makan dek ya beli bisa mangan menang bae loh pangapunten wong tua monggo dahar silahkan makan monggo dikersakaken ayo mangan bareng-bareng tapi lamun ayam masa anak ayam saking sopane monggo dahar ya menang bae ayamnya menang bahasa ayam yang nganggo apa kut kucing ya meong marek dewek ku bahasa ya kan nah jadi kesimpulannya marilah kita Al-Quran itu dijadikan dia sebagai teman untuk dibaca teman untuk diresapi teman untuk diamalkan maka pusing bapak-bapak ibu-ibu pusing maka punten ya pusing maca Quran insyaallah ilang kabeh pusingnya banyu wudu maca Quran insyaallah ilang kabeh kalau Al-Quran di bumi ini di atas bumi kehidupan kita dijadikan teman insyaallah kowe wa fil qabri munisa ning kuburane Quran kang diwaca terus-terusan diamalaken dirowokenang diaji bareng-bareng ka ning kuburane Qurane ku dadi hiburane kula dan jangan kan blok tole bruk wong lunga kabeh sang patok dibanjur biur niku malaikat turun teka Qurane wis ana ning dampingin jenengan wong tugu tah nggih biasa maca Quran tah nggih
kita batu udah sampean. Jare aja kurung-kurung arep takune malaikat tenang, tak buru kibli burung, tak bocoraken soalnya. Sebab isuna Al-Qur'an begini diwatang sampean. Al-Qur'an sampe semono iku doa Rasul. Wa fil qabri munisa ay munisa menghibur. Dari tetek di kuburan biasa-biasa apa sebabnya? Ada hiburan. Apa hiburannya? Al-Qur'an. Ya wis ya Kang Juki mengkenen bae bakal dikubur pakai HP brok. Kira-kira disetel sekian menit kali mungkin yang jero bisa macam-macam, ana lagu rock, ana dangdut, ana band, ana popora. Ya sidak dikeduk maning kan bloli. Kok Al-Qur'an itu. Wa 'ala sirati wa fil qiyamati syafi'a, nanti ning kiamat jadi penolong. Wa 'ala sirati nuru cahaya, sirat itu diterangi, ditambah maning sitron wa hijaba, ditutup kabeh panas neraka, ditutup ning Al-Qur'an. Barokah Al-Qur'an, mukjizat Al-Qur'an ditutup kabeh. Wis mengkono dipadangi pisan pulane wa fil jannati rafiqa. Engko jare Al-Qur'an ning surga karo reyang, karo isun, karo nyong dengan saya. Al-Qur'an tanggung jawab. Lah pribe lamun kita pengen ketemu karo Gusti Allah, Al-Qur'an pribe cara? Wa ila liqa'illahi ta'ala ma'al ladina an'amta 'alaihim. Engko sampean bakal tertuntun dikumpulaken karo wong soleh, karo para syuhada, karo para nabi, para rasul, para wali Gusti Allah, kasih Gusti Allah. Engko sampean bareng-bareng tegiring mono dianjingaken mono jare Al-Qur'an bakal melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an luar biasa ya, Masya Allah. Untung jenengan dari wong Islam, untung jenengan kumpulnya karo wong soleh, untung jenengan lahirnya datang Tugu yang mayoritas insya Allah Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Semanten mawon mugi-mugi wonten manfaate. Pangapunten ya Pak Kubu, kula bonusnya kedawan 5 menit tapi janji nulayani mungkin hampir 10 menitnya. Sekalian doa. Pangapunten ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya rabbal alamin, ya raja'as sailin wa amanal khaifin wa hirzal mutawakkilin, ya Hannanu ya Mannan, ya Dayanu ya Sultan, ya Subhan, ya Qasimal Ihsan. Allahumma bi hurmati Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa azwaji Sayyidina Muhammad wa dhurriyyati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi jahi Sayyidina Abi Bakrin Siddiq wa Sayyidina Umar bin Khattabil Faruq wa Sayyidina Uthman bin Affan Dinurain wa Sayyidina Alil Murtada wa anta ya Allah Ar-Rabbul A'la Fatiras Samawati wal Ard wa bijahi Sayyidina Al-Hasan wal Husain wa antal muhsinu ilaina wa bijahi Sayyidina Ismail wa anta ya Allah ya sami'ad du'a isma' du'ana wa taqabbal i'tidharuna ya Rabbana wa amin khawfana wastur uyubana waghfir dhunubana warham amwatana wa ahyana wa taqabbal hasanatina wa kafir sayyiatina waj'al ya Allah indaka minal a'idin al-faizin asy-syakirin al-majburin innal ladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kaf ha ya ain shad. Allahur rahmanir rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ij'al hadhil buq'atan mubarakah ma'murah tayyibah daimah ila yaumil qiyamah. Allahumma abqiha ma'muratan ila yaumil qiyamah wa barik fi ma yahwan bitis solihin wal awliya fiha kama yanbutul ma'uzara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammadin
wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Siratal ladzina an'amta minkum wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.